Mereka baru saja keluar dari penginapan. Wu Zile menyinggung soal penginapan Xiaoze yang benar-benar seperti namanya, banyak angin yang masuk. Setelah itu, mereka ke pasar untuk beli makanan. Di sana mereka dapat info jika kapal Gingsao tengah mengumpulkan orang. Namun meski bayarannya mahal, masih sedikit yang diterima. Mereka lalu melihat ke tempat seleksi, di mana mereka harus menangkap ular emas di sana. Namun peserta yang ada terpatuk dan gagal. Meski begitu, peserta tetap diberikan uang. Pengurus seleksi lalu memerintahkan untuk ularnya menyerang Xiaoze. Untungnya Tang Lian bisa menanganinya. Pengurusnya lalu bertingkah seolah tidak tahu apapun. Memanfaatkan itu, Xiaoze meminta agar mereka dibiarkan lulus ujian. Mereka lalu dipanggil untuk bertemu dengan Mu Chunfeng, tuan muda keluargamu. Saat perkenalan diri, Xiaoze menggunakan nama samaran, diikuti oleh Wu Ji dan Tang Lian. Tapi Chunfeng bisa tahu kalau itu semua nama palsu. Hingga akhirnya Xiaoze baru sadar kalau namanya sendiri saat ini sudah nama samaran. Chunfeng lalu menanyakan tujuan mereka ke kapalnya. Xiaoze menjelaskan kalau ingin ke ujung dunia. Chunfeng bersedia mengantarnya, namun meminta mereka untuk membantu, untuk mengumpulkan beberapa empedu ular untuk menyembuhkan penyakit temannya. Dari puisi Chunfeng, Xiaoze tahu apa maksudnya. Wu Ji dengan polosnya menuduh kalau mungkin itu untuk Chunfeng, tapi Chunfeng langsung menyangkalnya. Xiaoze lalu menjelaskan lagi kalau tujuannya ke Pulau Tiga Ular. Ia meminta agar membiarkannya turun di pulau itu. Dalam 3 hari ke depan, kapalnya akan berangkat. Tapi sebelum itu, Chunfeng mempertanyakan kemampuan Xiaoze. Xiaoze menjelaskan kalau ia bisa memerintahkan Tang Lian dan Wu Ji. Xiaoze menjelaskan kalau orang kaya mudah dibohongi, sama seperti yang ia lakukan kepada Wu Ji dulu, sebelum tahu kalau Wu Ji benar-benar miskin. Di tempat lain, Lei Hong mencoba menghentikan Han Yi. Namun Han Yi susah untuk mengenali orang lain. Ketika tahu itu Lei Hong, Han Yi menyalahkan semuanya kepadanya. Untungnya datang Wu Xin ke sana melindungi Lei Hong tepat waktu. Lei Hong berniat menghentikan Wu Xin mendekati Han Yi. Tapi pertahanan Wu Xin tak mudah ditembus. Dengan kerjasama dengan Lei Hong, Wu Xin akhirnya bisa membuat Han Yi jatuh pingsan. Setelah beberapa saat, akhirnya Han Yi tersadarkan. Ia langsung mengenali siapa Wu Xin itu. Namun Wu Xin memiliki aura yang berbeda dari Ye Jingxi. Han Yi lalu menceritakan bagaimana pertemuan mereka. Dari sana Wu Xin tahu kalau Han Yi bukan pelakunya. Han Yi memberitahukan kalau saat itu ada seorang wanita bersama Lo Qingyang. Dengan itu, Wu Xin tahu tujuannya selanjutnya. Kemudian, Han Yi pergi menemui Lei Hong. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun Lei Hong merasa dirinya belum berubah. Di sana ia mengungkapkan cintanya pada pandangan pertama, seperti yang Han Yi rasakan kepada Yu Zhen. Han Yi meminta maaf karena tak bisa menepati janji, sehingga membuat Lei Hong menyanyiakan masa mudanya. Bahkan jika saat itu Lei Hong bertemu lebih dulu daripada Yu Zhen, bagi Han Yi tak akan ada yang berubah, karena semuanya sudah ditakdirkan. Sementara itu, Chang Feng masih belum mendapatkan kabar soal Han Yi. Ia sangat ingin pergi, tapi Lao Xia menahannya, karena saat ini keadaan kota Suiyue yang melemah. Chun Feng menanyakan apakah kota Wushuang ada hubungannya atau tidak. Lao Xia merasa kalau kota Wushuang seharusnya tak berhubungan, tapi ini merupakan kesempatan untuk kota Wushuang menyerang. Wu Ji merasa begitu senang karena akhirnya bisa berlayar.
Kemudian mereka bertemu dengan Chun Feng di sana. Chun Feng mengajaknya untuk melihat di sekitar pasar. Namun langkah mereka dihentikan dengan kemunculan Kasim Jinwei. Xiao selalu mengarang cerita kalau ia kabur karena dituntut menjadi Kasim, serta bagaimana ia bertemu Wu Qi dan Tang Lian. Dan Chun Feng pun percaya begitu saja dengan bualan itu. Jinwei lalu berniat untuk membawa Xiao Se pergi, tapi Chun Feng menahan Jinwei melakukan itu. Wu Qi yang ada di sana juga tak akan membiarkannya, sehingga terjadilah pertarungan singkat melawan Jinwei. Xiao Se menghentikan hal itu dan mengajak Jinwei untuk berbicara. Jinwei menjelaskan kalau tujuan awalnya ia pergi ke kota. Xiao Se memberitahukan kalau akan sulit untuk Jinwei membawanya. Karena itu, Xiao Se menawarkan solusi lain, yaitu dengan memberikan tantangan yang diadakan 3 hari lagi. Dengan janji, jika sosok Xiao Chuhe tak akan pernah mengingkari janji. Tapi malamnya, Xiao Se dan lainnya sudah berangkat. Xiao Se menjelaskan kalau ia sudah membohongi Jinwei, seperti bagaimana Xiao Se dulu membohongi Qian Luo. Tapi Qian Luo menyadarinya dan mengikuti mereka hingga naik kapal. Lalu datang Chun Feng ke sana dan melihat Qian Luo. Wu Qi merasa kalau Chun Feng menerima Qian Luo karena Qian Luo cantik. Tapi Chun Feng menyangkal pernyataan itu. Wu Qi lalu menanyakan soal zira yang Chun Feng kenakan, di mana zira itu merupakan benda pusaka keluargamu yang harganya sendiri sangat mahal. Chun Feng lalu menanyakan identitas sebenarnya mereka. Chun Feng menganggap dirinya tak sebodoh itu. Ia bisa mengenali siapa Qian Luo dan Tang Lian. Sementara untuk Wu Qi, Chun Feng malah salah mengira kalau Wu Qi adalah Ming Xuan. Sementara untuk Xiao Se, ia masih menutupi identitasnya. Tapi Chun Feng bisa menebak kalau Xiao Se tengah mencari obat. Karena ia bisa tahu kalau umur Xiao Se tak akan lama lagi. Dari situ Wu Qi tahu kalau hal ini merupakan kesempatan satu-satunya untuk menyembuhkan Xiao Se. Setelah itu, Chun Feng menawarkan perawatan dengan kemampuannya. Tapi ia menyadari kalau kemampuannya tak seberapa. Setelah tahu Hua Jin yang merawatnya, Chun Feng memberitahukan kalau sudah lama mengagumi lembah Raja Obat. Chun Feng menanyakan kenapa Xiao Se tak membawa Hua Jin. Xiao Se tak bisa melakukannya karena perjalanan yang berbahaya. Mendengar itu, Chun Feng jadi kagum terhadap Xiao Se. Sementara itu, Qian Luo terus menunggu Xiao Se. Wu Qi meminta untuk Qian Luo istirahat, tapi Qian Luo menolak. Wu Qi meyakinkan Qian Luo kalau Xiao Se pasti akan bertahan hidup. Tak lama setelah itu, Xiao Se keluar tanpa hasil pengobatan apapun. Sementara, Chang Feng masih mencemaskan Han Yi. Tak lama setelah itu, Han Yi akhirnya kembali. Ia menjelaskan kalau Wu Xi yang sudah menyelamatkannya. Dan setelah itu, Chang Feng langsung memeriksa keadaan Han Yi. Kemungkinan akan sulit bagi Han Yi untuk kembali ke alam Dewa Pedang. Sudah beberapa hari, Xiao Se dan lainnya melaut. Tak lama lagi, mereka akan segera tiba di Pulau Tiga Ular. Kemudian, Xiao Se mengungkapkan rasa terima kasih karena tak ingin membuat Chun Feng ke depannya terkena masalah lagi. Xiao Se pun mengungkapkan dirinya sebagai Xiao Chuhe, yang malah membuat Chun Feng jadi merasa senang. Chun Feng juga merasa kalau Raja Langya tak bersalah. Mendengar itu, Xiao Se meminta Chun Feng menghubungi Yue Li jika ketika di daratan Chun Feng mengalami masalah. Kemudian, Chun Feng memamerkan arah yang ia miliki sebagai pesta perpisahan yang akan mereka lakukan. Xiao Se memuji dengan arak yang disuguhkan. Lalu ketika Chun Feng menanyakan arak apa yang mereka minum, Tang Lian menjelaskan kalau biasanya meminum arak buatan Bai Li Dongjun, yang bahkan orang kaya sekalipun belum tentu bisa meminumnya.
来，喝。 Chun Feng lalu meminta agar dibiarkan meminum arak Bai Li Dongjun. Tapi Xiaoze menyinggung soal buku arak pemberian Szechuan, di mana buku arak itu sangat berharga. Bahkan Chun Feng tak mau membacanya lebih jauh. Bahkan Chun Feng menolak ketika Tang Lian berniat meminjamkannya. Karena mungkin saja dalam buku arak itu berisikan ramuan arak yang luar biasa. 师傅酿的酒的确可以提升境界不假。 Xiaoze merasa arak yang Chun Feng keluarkan cukup kuat, yang membuat Wu Qi jadi mabuk dan memainkan pedangnya sambil membacakan sebuah puisi yang dulu pernah dibacakan oleh Wu Xin. Sementara itu, karena banyak orang yang keluar dari Sui Yue, kini Ming Xuan jadi lebih tampak seperti kakak pertama dan melatih junior. Tak lama kemudian, datang murid sekte Maha Tao ke sana untuk mengabarkan daftar emas yang berisi orang-orang terpilih. Dalam daftar itu, kini Dewa Pedang teratas hanya tersisa 4 saja. Karena saat ini Yu Zhen yang sudah meninggal dan sisanya masih tetap seperti dulu. Lalu untuk peringkat junior, Ming Xuan, Wu Qi, Qian Luo, Li Fansong, dan Tang Lian masuk di 8 teratas. Dan untuk 2 juara kali ini tidak ada. Namun juara 1 diisi oleh Wu Shuang dan Wu Xin. Lalu diumumkanlah peringkat Guan Jue yang sudah lama ditutup, di mana pada peringkat ini semua orang berusaha untuk menantang peringkat pertama. Namun anehnya, peringkat kedua Guan Jue diisi oleh Qing Yang dan Bai Li Dongjun. Gimana keduanya terkenal terkuat di antara 5 dewa pedang lainnya. Untuk peringkat pertama adalah Mo Yi, yang bahkan kebanyakan orang belum pernah mendengar nama itu, dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Xiaoze dan lainnya akhirnya akan segera tiba di Pulau Tiga Ular. Tang Lian menawarkan akan membantu Chun Feng, tapi Chun Feng menolak dan meminta segera mencari obat untuk Xiaoze. Wu Qi lalu berniat mengajak Chun Feng, tapi Chun Feng memilih untuk bisa segera mengobati kakaknya. Chun Feng lalu menanyakan apa yang akan Xiaoze gunakan untuk menentukan arah. Meski sedikit, Xiaoze percaya akan kemampuan membaca arah. Namun ternyata di kapal itu ada Rao Yi yang sengaja ikut naik kapal untuk membantu Xiaoze menemukan jalan. Xiaoze kini hanya memiliki 5 hari tersisa untuk hidup. Untuk itu, ia meminta Chun Feng menyebutnya dalam 7 hari. Xiaoze dan lainnya lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil. Mereka harus menghadapi arus serta ombak di tengah laut, menggunakan sebuah kapal kecil tersebut. Kini akhirnya mereka tiba di Pulau Tiga Ular dan melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan dewa yang bisa menyembuhkan Xiaoze. Kemudian muncullah seseorang di sana menghampiri mereka. Orang itu adalah Mo Yi yang merupakan peringkat pertama. Mo Yi menyambut kedatangan mereka semua, tapi Rao Yi merasa aura Mo Yi terasa familiar. Tang Lian lalu menjelaskan kalau dirinya berasal dari Bai Li. Ternyata Mo Yi juga dulunya dari Bai Li. Mo Yi sadar kalau semuanya sudah kelelahan. Ia menggunakan kekuatannya ke mereka semua untuk mengangkat kelelahan itu. Mo Yi tahu jika Rao Yi dan Xiaoze yang ingin menemuinya. Ia tahu bagaimana keadaan mereka berdua tanpa menyentuh. Melihat Rao Yi, Mo Yi juga merasa familiar. Yang membuat Rao Yi mempertanyakan siapa Mo Yi ini. Lalu Rao Yi menanyakan apakah Mo Yi benar-benar dewa atau tidak. Mo Yi merasa kalau dirinya masih berada di tingkatan dewa tanah saja, yang mampu mempengaruhi masa di dunia, termasuk penyakit yang Xiaoze dan Rao Yi alami. Namun Mo Yi meminta sesuatu hal sebagai ganti bantuannya. Tang Lian lalu menanyakan apakah Mo Yi tahu keberadaan Dongjun atau tidak.
Tapi Moyi menjawab kalau tak pernah melihatnya sejak perpisahan dulu. Wuji merasa aneh kenapa dewa ingin bertransaksi. Tapi bagi Xiaoze itu hal yang wajar. Namun ia penasaran apa yang Moyi inginkan. Tang Lian merasa Moyi sudah masuk alam misteri abadi. Tapi Qianluo merasa ada yang aneh dengan Moyi, di mana sorot matanya berubah ketika membahas harapan seolah seperti iblis. Namun karena tak ada pilihan, mereka perlu mengawasinya dulu. Sementara itu, Tian Chen mengingat akan masa lalunya, di mana ketika bersama gurunya dan mendapati anak kecil yang menjual tubuhnya untuk biaya pemakaman adiknya. Gurunya bisa membantu pemakaman adik Moyi, tapi ia tak bisa membangkitkannya. Mungkin jika Moyi terus berusaha, suatu hari nanti bisa menghidupkan orang mati. Xiao selalu menanyakan siapa Moyi ke Royi. Royi merasa kalau Moyi anak kecil yang menjadi murid pendeta Jingfeng. Moyi terkenal akan bakat yang luar biasa, tapi ia memilih untuk pergi mencari jodoh Batara. Kemungkinan perubahan takdir yang Moyi maksud adalah menghidupkan adiknya, walaupun itu berarti melawan takdir. Sementara itu, Moyi tengah sendirian memikirkan masa lalunya, di mana saat ia meminta makanan untuk adiknya, tak ada seorang pun yang mau membantunya. Moyi kembali tanpa membawa makanan apapun, namun adiknya malah memberikan kue dan mengatakan kalau ia sudah memakan kue yang lain, walaupun tampak kalau ia belum makan apapun, hingga akhirnya terjatuh dan mati di sana. Di saat itu, Tang Lian tengah berkeliling mencari gurunya. Kemudian ia melihat Moyi dan menghampirinya. Tapi Moyi malah menyerangnya dan berniat untuk membunuh Moyi, yang kemungkinan itulah sifat asli dari Moyi. Saat dalam bahaya, energi milik Bai Li Dongjun membantu Tang Lian. Dari kata-kata Moyi, sepertinya Bai Li Dongjun ada di sana. Namun Dongjun dalam keadaan tak sadarkan diri. Tang Lian lalu ditarik masuk ke dalam gua, dan Moyi pun menutup gua itu dan mengurung Tang Lian di sana. Tang Lian lalu menyusuri gua tersebut dan mendapati gurunya usai meminum arak Mengpo. Dongjun saat ini tengah memimpikan di mana ketika ia menjadi terkenal untuk bertemu dengan gadis yang ia sukai sesuai dalam janji. Lalu diperlihatkan di mana gadis itu memiliki luka di hatinya. Dongjun berniat untuk bawa gadis itu berobat, tapi gadis itu menyadarkan kalau saat ini di alam mimpi, di mana arak Mengpo akan memperlihatkan hal yang paling ingin orang lupakan dan membuatnya terjerumus ke dalam alam mimpi. Dongjun memilih untuk tetap tinggal di alam mimpi, namun istrinya melarang hal itu. Dongjun tidak ingin melupakan istrinya setelah bertemu, namun istrinya memaksa Dongjun untuk bangun dari mimpi. Anehnya, Dongjun masih mengingat tentang istrinya. Kemudian, Tang Lian memberitahukan kalau dalam bahaya. Xiaoze datang ingin berobat, tapi Moyi bersikap aneh. Dongjun memberitahukan kalau Moyi tengah kerasukan. Karena itu, mereka perlu segera pergi untuk menyadarkannya. Xiaoze dan lainnya tak bisa menemukan keberadaan Tang Lian. Kemudian datang Moyi ke sana menagih janjinya, yaitu ia ingin Royi untuk dijadikan tumbal. Xiaoze tak akan membiarkan hal itu dan berniat untuk menghentikan Moyi, tapi kekuatan mereka bertiga tak mampu untuk melakukannya. Hanya dengan kekuatannya saja mampu untuk menundukkan mereka, sehingga Moyi dengan mudah untuk menangkap Royi. Melihat itu, Wuji memaksakan diri masuk ke alam langit dan mencoba untuk melawan Moyi.
Tapi tetap saja, Wuji tak mampu melakukannya. Untungnya, datang Dongjun ke sana menghentikan Moyi. Moyi marah karena Dongjun menghalanginya, padahal ia sudah pernah membantunya. Justru Dongjun datang untuk membantu menyadarkan Moyi, sehingga pertarungan mereka pun tak bisa dihindarkan. Karena terbangun dari arak Mengpo, kini Dongjun juga di alam misteri abadi. Namun kekuatannya masih belum sebanding dengan Moyi. Terjadi fenomena aneh di langit dan terlihat di seluruh negeri. Murid-murid yang khawatir datang menemui Tian Chen, di mana fenomena ini pertanda datangnya dewa menghancurkan dunia. Karena itu, Tian Chen akan menggunakan formasi pencari naga. Sementara itu, Dongjun tak kuat untuk melawan Moyi. Ia memberikan arak Mengpo terakhir ke Xiaose untuk bertahan hidup dan memintanya pergi. Tapi Moyi mampu menggandakan diri dan menahan mereka pergi. Untungnya datang Tian Chen ke sana menghentikan Moyi walaupun hanya arwahnya. Moyi memberikan salam kepada kakak seperguruannya. Tian Chen senang melihat Moyi masih hidup, namun ia menyayangkan karena Moyi tersesat. Tian Chen lalu menyerangnya di sana dan Moyi menerimanya begitu saja, sebagai bentuk penghormatannya karena dulu sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Dongjun mengajaknya bekerja sama. Namun Tian Chen merasa masih perlu pengguna jurus tinju penunduk setan. Meski peluangnya kecil, Dongjun tetap akan mencoba melawannya. Tang Lian merasa tak ada yang bisa membantu kecuali sudah masuk ke alam langit. Namun Wuji tak ingin berdiam diri saja di sana. Xiaose mencoba melarangnya karena bisa membunuh Wuji. Tapi hanya Wuji satu-satunya yang bisa mempelajari jurus tinju penunduk setan. Wuji pun akhirnya ikut ke dalam pertempuran. Melihat jurus yang Wuji gunakan, Tian Chen dan Dongjun pun langsung membantunya. Namun mereka kalah dan jiwa Tian Chen kembali ke Tian Qi. Kini Tian Chen hanya bisa berpasrah pada Dongjun dan lainnya. Wuji dan Dongjun juga terpukul mundur. Di saat itu, Xiaose maju dan menggunakan keiblisan hati, yang membuat Moyi melihat dirinya yang lain, yang kecewa melihat Moyi yang tersesat. Di kesempatan itu, Xiaose memberikan arak Mengpo ke Dongjun, dan Dongjun menggunakan itu ke Moyi yang masih terkena keiblisan hati. Moyi tertidur akhirnya masuk ke alam mimpi. Di sana ia mengingat ketika dirinya melakukan perjalanan waktu dan bertemu adiknya. Ia memberikan sebuah roti untuknya, tapi adiknya malah menyimpan roti itu. Adiknya ingin memberi roti itu kepada kakaknya. Moyi merasa adiknya begitu bodoh karena tak memakannya. Namun adiknya tak ingin menjadi beban kakaknya, yang membuat akhirnya Moyi mengerti maksud dari adiknya. Kini Xiaoxi sudah tak bisa bertahan hidup lama lagi. Ia meminta untuk teman-temannya pergi dan akan menahan Moyi sendiri. Ia meminta menyampaikan pesan terakhirnya kalau ia tak pernah menyesal. Tapi Moyi yang sadar ke sana dan berniat menyembuhkan Xiaoxe. Ia membawanya pergi dari sana dan memberitahukan
kalau pelaku yang menghancurkan bela diri Xiaoze adalah seorang wanita. Satu-satunya cara untuk Xiaoze sembuh dengan menghilangkan bela diri dan tenaga dalam. Namun Xiaoze masih bisa mengembalikannya. Tapi untungnya, Mo Yi punya cara untuk Xiaoze mempertahankan bela diri. 也够你入高手之境。我救回你也是自然，更何况请前辈赐教。 Ia lalu meminta untuk Qianluo menjaga Xiaoze yang tertidur. Setelah itu, ia membantu menyembuhkan Rao Yi. Ia melakukan ini karena baginya, Rao Yi mirip dengan adiknya. Waktu itu ia gagal menyelamatkan adiknya, karena itu ia tak ingin membiarkan Rao Yi mati. Walaupun Rao Yi tak akan bisa bela diri lagi. 啊，野姑娘，你还是先休息吧。 Setelah itu, Mo Yi meminta Dong Jun untuk menjaga Pulau Tiga Ular. Sementara dirinya ingin berkelana di dunia mimpi. Dong Jun pun berencana untuk di sana selama beberapa tahun. 这雪月城， Tang Lian memberitahukan kalau Sui Yue dalam bahaya. Tapi Dong Jun menjelaskan kalau Sui Yue masih ada Chang Feng. Apalagi kini Tang Lian sudah tahu identitas Xiaoze. Kedepannya, semuanya akan diteruskan oleh generasi muda. 老徒弟，终究有一天，我们还会。 Besok akan diadakan ritual persembahan tahunan. Tapi Xiao Chang merasa Kaisar masih belum akan menyatakan penerusnya. Karena Kaisar yang begitu menyayangi Xiaoze. 世上最危险的地方。 Sementara itu, Xiao Yu juga bersiap untuk acara besok. Ia kesal karena ayahnya masih belum memberikan bocoran putra mahkota. Tapi ia yakin kalau Xiao Chang tak mungkin menjadi putra mahkota. Sehingga dirinya lah satu-satunya calon. Setelah beberapa hari, kini Xiaoze akan kembali. Chun Feng menanyakan kemana Xiaoze akan pergi. Rencananya, Xiaoze akan kembali ke Sui Yue. Ia memberitahukan kalau besok Kaisar akan menuliskan nama putra mahkota. Tapi Xiaoze tak ingin peduli karena ingin menjadi Kaisar. 笑什么？在我们青州穆家人的眼里啊， Mendengar itu, Chun Feng menjelaskan kalau dirinya juga calon kepala keluarga. Tapi ia memilih membantu menyehatkan kakaknya agar kakaknya menjadi calon keluarga. Karena itulah orang-orang menganggapnya orang yang bodoh. Tapi bagi Chun Feng, orang-orang lain yang bodoh karena tidak mampu untuk menilai antara kekayaan dan perasaan. 他们说我读书读傻了。 Chun Feng merasa senang bertemu dengan mereka, menjadi seorang remaja yang tak takut akan bahaya dan bebas untuk bertindak mengikuti kata hati. 随性行，重要的是长得不好看呢，那就只能叫做您。我长得有那么丑？ Wuji lalu menanyakan ke Xiaoze apakah pertemuan mereka hanya kebetulan. Xiaoze menjawab kalau mungkin sudah diatur, tapi meminta untuk Wuji menanyakan lagi hal itu di masa depan. Keesokannya, Tianjin datang dengan keadaan pucat di hari ritual. Namun Tianjin tak memberitahukan apa yang sudah ia lalui. Di sana, Yue tak melihat keberadaan Jenderal Ye. Ia merasa kalau tahun ini tidak akan ada putra mahkota lagi. Namun tak lama kemudian, Kaisar muncul. Tiba-tiba ia jatuh pingsan dan dalam keadaan koma. 这3日，圣上一直处于昏睡状态。 Setelah sadar sesaat, Kaisar membuat dekret untuk menutup kota. Yueli dan Guru Dongzu yang akan mengawasi negara bersama, serta adanya dekret rahasia untuk Jenderal Ye. Hal ini menandakan kalau Kaisar benar-benar sakit, dan dekret dikeluarkan untuk mencegah kekacauan terjadi. 镇人心。 Jenderal Ye kesal kenapa dekret rahasia itu harus dideklarasikan, sehingga para pangeran mengetahuinya. Padahal dekret itu sendiri tidak tertulis apapun. Jenderal Ye mengerti apa maksud dari dekret tersebut, di mana Jenderal Ye bebas untuk mengambil keputusan. 可为何密旨上不写一字呢？ Jenderal Ye lalu menanyakan soal putrinya. Prajuritnya menjelaskan kalau Royi sudah dalam perjalanan kembali. Kemudian, tabib akhirnya keluar dari ruangan Kaisar. Kaisar kemungkinan akan dalam keadaan koma sampai 6 bulan. 半年，荒谬！再说他的身体， Sementara itu, murid Sekte Mahatau datang ke Sui Yue.
Ia mengabarkan kalau akan ada pergantian pemimpin sekte. Kemudian, ia menanyakan alasan Mo Yi dan Dong Jun tak kembali. Qianluo menjelaskan kalau Mo Yi masuk ke dalam alam mimpi, dan Dong Jun di sana menjaganya hingga selesai. 百里大师伯为其护法，莫依一日自大小姐不要着急，因为今天本不是我一个人来雪月城。 Kemudian, murid itu mengabarkan keadaan kaisar saat ini, di mana Xiao Zhen mendengar itu mengingatkan masa lalunya. Ketika ia ingin pergi mengembara, tapi ayahnya malah marah dan berakhir kehilangan bela diri. Kemudian, Qianluo mendatangi Xiao Zhe. Ia ingin ikut Xiao Zhe kembali ke Tianqi. Namun Xiao Zhe tak memberikan jawaban yang Qianluo inginkan, sehingga Qianluo menanyakan sekali lagi. 我可以和你一起去天齐吗？ Kemudian datang Raja Langya baru, yaitu Xiao Lingchen, di mana posisi Raja Langya memang bisa diteruskan. Xiao selalu menanyakan kenapa Lingchen baru muncul. Ia menceritakan bagaimana ketika ia bersama ayahnya hendak keluar. Namun mereka dihentikan pasukan dan berakhir Lingchen bersama jenderal lama. Lingchen sendiri juga tidak tahu dengan apa yang terjadi. Namun merasa ayahnya tak mungkin memberontak. Namun Kaisar dan Raja Langya saat itu sama-sama diam, seolah sudah ada kesepakatan di antara mereka. Lingchen lalu meminta untuk Xiao Zhe kembali, karena saat ini sudah waktunya Xiao Zhe. Namun untuk Lingchen masih menunggu bara api menyala. Sementara itu, Yue Li pergi menemui Hua Jin. Ia membawa paksa Hua Jin ke rumahnya. Ia menjelaskan kalau Kaisar yang perlu Hua Jin obati, serta apa yang terjadi hingga Kaisar jatuh koma. Kemudian, mereka melihat penghalang makam dilewati. Yue Li merasakan energi yang sangat kuat dari sana. Dan ternyata, itu adalah energi yang dimiliki oleh Wu Ji. Malamnya, Chang Feng menyampaikan kekecewaan Qianluo. Namun Xiao Zhe sendiri tak tahu bagaimana harus menjawab. Chang Feng merasa Kaisar seorang ayah yang baik, meskipun Chang Feng membencinya. Sebagai kaisar, Bailey menjadi aman dan damai. Sebagai ayah, ia memberikan segalanya kepada Xiao Zhe. Chang Feng meyakinkan untuk Xiao Zhe kembali pulang. Kabar soal kembalinya Tang Lian sampai ke Xiao Chong. Lawan sekte Tang kini sudah menyerang balik. Kini sekte Tang dipimpin oleh Lian Yue, gurunya Tang Lian. Lian Yue pasti tak akan mendukung Xiao Chong. Tapi Xiao Chong juga yakin sekte Tang tak akan bertindak juga. Dengan kembalinya Tang Lian, Xiao Chong tahu kalau Xiao Zhe sudah sehat. Kini Xiao Yu juga akan segera bertindak. Sementara Tang Lian menanyakan langkah yang Lian Yue ambil. Lian Yue memutuskan tak mendukung siapapun. Namun masih tak memungkinkan juga untuk beraliansi dengan Sui Yue. Lian Yue sebagai kepala sekte tak bisa membuat pilihan. Namun Tang Lian bisa membuat pilihannya sendiri. Ia memilih mengikuti kata hati seperti yang Dong Jun katakan dulu. Kemudian, ia menunjukkan buku arak yang diberikan oleh Seisuan, di mana Dong Jun dulu juga pernah membuat arak dari buku itu dan meningkatkan tingkatannya. Namun tidak sembarangan untuk bisa menaikkan tingkatan. Di istana, Hua Jin sudah selesai memeriksa Kaisar. Hua Jin merasa Kaisar bisa sembuh dalam waktu 1 bulan. Kemudian, Yue Li mendapatkan laporan soal adanya pembunuh yang menyusup, di mana saat itu kapten penjaga tak menyadarinya. Untungnya kepala kasih mengetahui adanya penyusup. Dari tempat ditemukannya, kapten penjaga merasa kalau penyusup itu tak punya niatan membunuh. Saat ini, Usin tengah beristirahat di penginapan. Ia mengingat bagaimana saat itu ia menyusup ke istana. Namun kepala Kasim menyadari kedatangannya, sehingga ia harus melawan kepala Kasim yang membuatnya terluka. Kini ia mengharapkan Xiao Zhe kembali untuk membantunya. Xiao Zhe akhirnya memutuskan untuk kembali seorang diri. Chang Feng sudah mendapatkan laporan hal itu.
Lao Xia juga merasa kalau ini sebuah keputusan yang tepat. Tapi Chang Feng merasa cemas karena banyak orang yang mengincarnya. 但是我们雪月城即号称天下第一大城，虽然 Kini Chang Feng tak akan diam saja. Ia tahu pasukan Cheng Loying di utara mendukung Xiao Yu. Yang saat ini mereka sudah mendapatkan perintah dari Xiao Yu untuk segera membunuh Xiao Se yang dalam perjalanan. 男爵16位的一队斥候会出现在他们该出现的地方。 Sementara itu, Xiao Chang yang saat ini didukung oleh kota Wushuang. Wushuang mengantarkan Yu Zai untuk pergi berangkat. Yu Zai merasa gelisah dengan apa yang terjadi nantinya. Sementara, setengah sekte lainnya akan ikut dalam pembunuhan. Dan setengahnya lagi berada di pihak Chang Feng. Sejak kedatangan Xiao Se, Chang Feng sudah membuat rencana. Kini saatnya untuk menunjukkan kekuatan kota Sui Yue. Qian Luo yang sudah bersiap datang untuk berpamitan. Kini Qian Luo sudah benar-benar menjadi pengawal Zhu Gui. Walaupun berat, Chang Feng tak bisa menghentikan Qian Luo pergi. Kini Chang Feng juga akan mulai bergerak. Ia meminta untuk Lao Xia dan para tetua menjaga kota Sui Yue. Chang Feng merasa cemas dan berniat untuk menghadang Lao Qingyang. Walaupun Chang Feng sendiri tak yakin mampu untuk menghadapinya. 我知道，这世上能够拦住他的。 Perintah ribuan kota sudah dinyalakan. Kini Tang Lian akan segera berangkat. Hani juga meminta Wu Ji segera pergi. Karena mungkin Xiao Se saat ini dalam keadaan bahaya. 萧瑟，必经生死。去吧。 Pasukan Yezi saat ini masih belum bisa bergerak. Hingga datanglah Rao Yi ke sana membawa pelat pasukan. Dengan memerintahkan pasukan bergerak melindungi Xiao Se. Lalu di istana, Tian Chen memberitahukan Yue Li untuk bergerak. Karena saat ini Xiao Se ke kota Tianqi seorang diri. Ia lalu memanggil kepala pasukan istana dan meminjam pasukannya. 侯爷，您可知道自己在说什么？李统。哎，侯爷， Kepala kasih melihat Yue Li pergi dan penasaran apa yang terjadi. Tian Chen memberitahukan alasan kenapa Yue Li dibiarkan tetap di sisi kaisar. Tian Chen memberitahukan alasan kenapa Yue Li dibiarkan tetap di sisi kaisar. Semua itu karena dari semua adiknya, hanya Yue Li yang tak memiliki ambisi menjadi kaisar. Yue Li lalu memerintahkan pasukan yang ia miliki untuk mengawasi Xiao Se kembali ke ibu kota. Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Xiao Se mampu kembali ke kota dengan aman? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Saya bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.